Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimallah, rekan-rekan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita mengkaji surah Al-Lail. Tema besarnya berkenaan dengan karakter orang yang oleh Allah disebutkan sebagai orang yang menyusuri kemudahan, orang yang sedang berjalan menuju kemudahan, yakni menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang sedang menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tema besarnya berkenaan dengan dua karakter, satu orang yang ahli surga dengan orang yang ahli neraka. Ahli surga nanti dicirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan saddaqa bil husna, dan seterusnya nanti insya Allah kita akan diskusikan. Ada a'ta wattaqa saddaqa bil husna, lawannya kadzdzaba bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ada tiga karakter yang insyaallah akan kita dalami. Orang ahli surga digambarkan dengan a'ta wattaqa saddaqa bil husna. Orang yang ahli neraka digambarkan dengan juga tiga karakter, kadzdzaba wastaghna bakhila wastaghna kadzdzaba bil husna. Ada tiga karakter nanti. Oke. Tanpa berpanjang, mari kita awali dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Demi malam, idza yaghsha, ketika menutupi. Kemarin kita berbicara tentang surah Asy-Syams, yang ditutupi jelas, yang menutupi jelas. Kemarin misalnya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, terus ada wal laili idza yaghshaha, ada hanya. Demi malam ketika menutupinya, nyanya Asy-Syams. Di ayat ini hanya nggak ada wal laili idza yaghsha, nggak ada yaghshaha. Menarik. Kalau ayat sebelumnya jelas-jelas menggambarkan malam itu menutupi matahari, karena seakan-akan kemudian cahaya mataharinya itu ditutupi oleh malam itu. Di ayat ini tidak dijelaskan apa yang ditutupi, karena kalimatnya demi malam ketika menutupi. Rumus dasarnya dalam bahasa Arab adalah jika sesuatu itu tidak disebutkan, seperti ini, maka maknanya menjadi lebih luas. Seperti kalau saya bilang saya makan, dengan saya makan nasi. Kalau sudah saya tertentukan saya makan nasi, berarti sudah tertentu, saya tidak makan yang lain kecuali makan nasi. Tapi kalau saya bilang saya makan, lah itu terbuka kemungkinan makin luas. Saya makan nasi, saya makan mie, saya makan roti, saya makan kerupuk, dan seterusnya dan seterusnya. Sama dengan ayat ini. Ayat ini perbedaannya dengan ayat sebelumnya adalah meskipun sama-sama sumpah, bedanya adalah dia tidak disebutkan apa yang ditutupi. Karena itu ini kita harus gunakan untuk mengimajinasikan apa saja yang bisa ditutupi oleh malam. Nopo mawon, ya apa saja. Satu, menutupi matahari jelas. Makanya nanti kalau kita baca penjelasan para ulama, misalnya yang pertama wal laili idza yaghsha fihi thalathatu aujah. Yang pertama, menurut Imam Mujahid, makna yaghsha di sini idza azlama, apabila menutupi, samalah apabila gelap, apabila menutupi cahaya matahari. Ghatta wa satara, menutupi juga. Idza ghasyal khala'iq fa'ammahum wa mala'ahum. Pendapatnya Imam Qatadah di sini menyatakan bahwa Allah menutupi semua makhluknya. Jadi satu, kita bisa rujukkan kepada matahari, kita bisa rujukkan kepada makhluk.
menutupi apa saja. Kalau malam itu datang, yang pertama tentu menutupi cahaya, tapi juga bisa menutupi semua makhluk ya, yang ada di dunia ini. Oke, meskipun makna awalnya adalah tentu saja menutupi cahaya. Sekali lagi, kenapa kok Allah nanti bersumpah dengan ini ya? Harus kita kaitkan dengan jawab qasamnya. Oke. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi siang idza tajalla, ketika nampak, ketika terang benderang ya. Atau ketika ya tajalla, kita sudah pernah menjelaskannya, ketika seorang perempuan itu menampakkan keindahan tubuhnya yang selama ini ditutupi kepada suaminya, namanya tajalla. Maka sama seperti ketika matahari itu meronakan cahayanya, disebut dengan tajalla. Wan nahar, demi siang, idza tajalla, ketika terang benderang. Kenapa? Karena cahaya. Dua kontras di sini ya, satu malam yang simbolnya adalah gelap, dan siang simbolnya adalah cahaya. Difikirkan itu dulu. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Wa ma khalaqa dzakara wal untha. Yang pertama, ma-nya ini bisa dibaca dua seperti biasanya ya. Satu menjadi ma mausulah, ma mausul, isim mausul maksudnya. Yang kedua ma masdar. Kalau dibaca mausul, rujukannya kepada Allah. Jadi seakan-akan ma ini maknanya menjadi man, menjadi hu, menjadi siapa. Kalau diartikan menjadi ma masdariyah, maknanya menjadi what, gitu. Oke, apa bedanya? Kalau yang pertama merujuk kepada penciptanya, yang kedua merujuk kepada penciptaannya. Pertama merujuk kepada creator, khalik, yang kedua merujuk kepada makhluknya, proses penciptaannya. Oke. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, kalau dimaknai yang pertama, maka siapa Allah itu, siapa zat yang mampu menciptakan, sopo rek urek sing iso gawe menungso iku lanang wedok, itu maksudnya. Kekagumannya itu, sumpahnya itu diarahkan kepada Allahnya, gitu. Kalau yang kedua, wama, dan penciptaan yang sebegitu hebatnya ini ya, betapa hebatnya penciptaan laki-laki dan perempuan itu, gitu. Jadi yang pertama dirujukan ke Allah, yang kedua dirujukan ke penciptaan. Zakar wal unsa ini juga dimaknai banyak, ada perbedaan sedikit. Yang pertama, ada yang menyatakan alladzi khalaqa dzakara wal unsa, yang pertama tadi ya saya sebutkan, fayakunu hadza qasaman bi nafsihi ta'ala, yaitu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ma-nya ditafsirkan dengan ma mausulah. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya sebagai al-khaliq, sebagai zat yang menciptakan laki dan perempuan. Yang pertama. Wa yahmilu saniyan huwa ashbahu min qaulil hasan ayakuna ma'nu wa ma khalaqa min adz-dzakari wal unsa fatakunu min mudmarrah al ma'na makhdhufan til lafz wa mayyazum bi khalqihi min dzakari wa unsa lil malaikah. Dan menyatakan di situ ada kalimat min yang terbuang, ma khalaqa min, situ ada minnya yang dibuang. Jadi Allah menciptakan dari laki-laki dan perempuan, bulan lahirnya kita. Tuh ada yang menafsirkan demikian. Ada lagi wa fil murad bidzikri wal unsa, yang pertama yang menafsiri laki dan perempuan di sini adalah Adam sama ibu Hawa. Yang kedua ada yang menafsiri fakullu dzakarin wa unsa min adamiyyin wa bahimatin li'anna Allah khalaqa jami'ahum. Ada yang merujukkan bukan hanya kepada Nabi Adam dan ibu Hawa atau manusia, tapi merujuk kepada apapun saja, baik di kalangan manusia dan di kalangan binatang. Bahkan ada yang lebih luas lagi, seperti misalnya Amin Islahi mengartikan zakar wal unsa di sini sebagai semua ciptaan Allah SWT, karena ciptaan Allah itu selalu punya pasangannya.
Dan kesempurnaan pasangan ciptaan Allah itu adalah jika mereka bertemu dengan pasangannya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, dan seterusnya. Jadi Allah itu setelah menjelaskan tentang cahaya dengan kegelapan dengan cahaya, atau malam dengan siang, setelah itu Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini dengan perbedaan-perbedaannya yang berbeda-beda. Ini 3 sumpah. Setelah itu baru Allah apa sumpahnya? Inna sa'yakum lasatta. Oke, sebelum kita masuk ke jawab qasam, ada tradisi yang banyak sekali dalam Al-Quran dipakai, yang dikenal oleh dalam ulumul Quran sebagai al-istidlalul ma'qul bil mahsus. Berusaha mencari dalil, mencari petunjuk, mendapatkan hikmah dari secara rasional dengan menggunakan sesuatu yang bisa diindrai. Maksudnya begini, itu banyak dalam Al-Quran. Kita ini kalau melihat matahari, kalau Quran ngomong matahari itu sesuatu yang kita indrai, bisa dilihat, bisa mungkin, atau apa, sesuatu yang bisa diraba, dicium, dirasakan, namanya mahsus. Quran itu banyak menggunakan sesuatu yang mahsus, yang bisa dipantau indrai, tapi tujuannya agar dia masuk ke dalam otak kita. Tujuannya adalah kita mencari dalil. Apa ini maksudnya ini? Saya kasih contoh di surah An-Najm, wan najmi idza hawa, demi rasi bintang atau bintang-bintang yang membentuk satu kayak apalah, rasi atau apalah. Dulu orang Arab menyebut najm di sini adalah bintang Suraya. Bintang Suraya itu bintang yang bergerak dalam 1 tahun. Dari misalnya dari barat setengah persis di atas kita 6 bulan lamanya, terus di atas kita sampai ke ujung sebelah timur sana misalnya itu 6 bulan juga. Orang Arab memperhatikan bintang Suraya itu pergerakannya sebagai tanda berubahnya musim. Ya, jadi sangat dekat kepada mereka. Kita sekarang ini tidak terlampau memperhatikan bintang. Kenapa? Terus mau macam-macam, wonten kompas, wonten macam-macam. Bayangin dulu kalau tidak ada kalender, tidak ada kompas, tidak ada apa-apa. Orang-orang Badui itu ngelihat rembulan aja bisa tahu bulan sekarang tanggal berapa. Jadi kalau keluar malam dilihat, oh, kalau kita kan tanggal 15 tahunya. Nih, kalau bener 15 nih. Itu pun kadang ya keliru. Orang-orang pedesaan dulu, ya, terutama di Baduy, itu kalau ngelihat tanggal yang lihat bulan aja, tanggal 3. Masya Allah. Jadi, dan ada orang yang menekuni dunia falak itu sampai sebegitu titisnya itu dalam melihat bulan. Kita ini sekarang sudah tidak terlampau mempedulikan benda langit, ya. Ada, tapi bukan seperti penggunaannya, tidak seperti orang dahulu, ya. Oke. Nah, salah satu yang diperhatikan oleh orang-orang Arab adalah najm. Kenapa? Karena dari situ dia bisa tahu ini musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Dia tahunya dari sana. Untuk apa dia memperhatikan? Untuk membuat persiapan. Gini ya, kita ini karena hidup di negara yang sangat enak, kita ini hampir tidak ada perubahan. Mau musim panas, mau musim hujan, tetap aja pakaian kita sama, jenis makanannya sama, rumah kita tetap sama, nyantai kita. Tapi orang yang hidup di 4 musim ini beda sedoyo. Masuk summer pakaiannya berubah semuanya. Dengan masuk ke toko semuanya beda udah. Warung baju-baju yang dijual beda. Begitu masuk winter, masuk musim dingin, beda semuanya lagi. Baju-baju semuanya beda, tebel-tebel semuanya. Ya, makanya kita kalau ke negara-negara 4 musim, musim winter berungkut sedoyo. Tapi begitu summer kita ke sana, ya buka-bukaan semuanya. Kenapa? Karena panas buat mereka. Jadi mereka akan
Makanya mereka punya baju summer, baju winter dan seterusnya. Kayak dos ngeten lah, jenengan menawi teng Bromo lah double persiapan dah. Disiapkan kaos kaki, disiapkan jaket, disiapkan macam-macam. Itu karena kita mendapati situasi yang ekstrim. Negara 4 musim itu ekstrim cuacanya dan seterusnya. Makanya harus disiapkan terus, apalagi kalau sampai minus berapa dan seterusnya, orang tambah persiapan. Kenapa kalau ke Madinah atau ke Mekah umroh atau haji orang disuntik meningitis? Ya karena terlampau panas. Karena kalau matahari terlampau panas itu bisa menyebabkan banyak hal, ya, bisa kolaps orang, bisa sampai kegilaan barang karena terlampau panasnya. Kita yang berasal dari daerah tropis berapa sih, apalagi orang Malang, ya 28, 29. Kalau kita ke Surabaya udah menjadi 33, 32 rata-rata, ya. Pindah ke Saudi sana bisa sampai 42, kadang 50, pecah kepala itu. Nah, agar itu kemudian ada persiapannya, namanya suntik meningitis, ngoten. Kenapa? Karena kita mempersiapkan berada di tempat yang cuacanya tidak bersahabat. Di Indonesia alhamdulillah, masya Allah, swantene wong Indonesia nih, weco ini surga Indonesia nih. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan ayat ini? Karena kata Allah SWT seakan-akan menunjukkan, kamu itu memperhatikan Suraya. Setelah kamu melihatkan sesuatu yang ada di langit itu, begitu dia berubah, ya, kamu berubah melakukan persiapan. Waduh, menewis ketiga rek berubah, ya, nanti ini berubah. Jadi dia merubah diri. Allah bersumpah dengan itu untuk apa? Bukan untuk menjelaskan Suraya, itu prinsipnya dalam Al-Quran. Jadi Allah menggunakan sesuatu yang bisa diindrai, yang kamu biasa melihatnya, tapi digunakan untuk kamu berpikir biar masuk ke dalam otakmu dan mengambil hikmah di baliknya. Seakan-akan Allah mau bilang apa? Kamu itu melihat yang di atas sana, yang di langit, kemudian kamu bikin persiapan untuk mempersiapkan diri pada kedatangan perubahan musim. Allah itu menurunkan Al-Quran yang juga berasal dari langit sana, yang memberitahukan kamu tentang datangnya hari akhir. Hidup ini singkat, nanti kamu akan naik ke sana, ke yaumul akhir. Masalahnya adalah apa persiapanmu? Sudahkah kamu menyiapkan bajumu, makananmu, rumahmu dan seterusnya? Kalau berubah musim saja kamu persiapkan diri, kenapa kamu tidak mempersiapkan diri untuk itu? Wan najmi idza hawa. Nah, Quran itu ngoten. Dalam ulama Quran menyebut al-istidlalul ma'qul bil mahsus namanya. Jadi kita dipaksa untuk melihat sesuatu yang mahsus, yang bisa, yang diindrai, tetapi tujuannya tidak berhenti di situ. Tujuannya kita harus mengambil ibrah hikmahnya, biar kita pikiran apa maksudnya ini. Nah, sama dengan di sini sekarang. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Lah, cara untuk mengaitkannya adalah lihat jawab kosamnya. Jawab kosamnya adalah inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya usaha kamu semuanya itu, sa'i adalah kalau secara bahasa orang berjalan cepat tapi tidak sampai berlari, namanya sa'i. Sa'i ini kemudian dikembangkan maknanya menjadi amal, menjadi usaha. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya diartikan dengan effort, ada usaha yang dia lakukan, ya. Sa'yukum, karena itu orang kalau muter dari sofa ke Marwah karena dia berjalan dengan cepat, ya, bahkan ada lari-lari kecilnya juga disebut dengan sa'i. Usia di mana orang itu sudah mulai bisa bekerja, bantu orang tuanya, nolong ini itu sudah bisa diajak bekerja, namanya juga usia sa'i. Falamma balagha ma'ahus sa'ya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, maka inna sa'yakum, usahamu itu, kata Allah SWT, perbuatanmu itu
la syatta, sungguh syatta. Syatta itu bercerai-berai sebenarnya, seperti tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dalam Al-Quran. Kamu itu melihat orang-orang kafir itu seakan-akan bersatu padu, padahal hatinya Allah SWT wa qulubuhum, hati mereka sebenarnya bercerai-berai. Ya, mereka sama-sama punya kepentingan yang berbeda-beda. Ya, dan seterusnya. Namanya syatta, ya. Syatta itu all over the place, di mana-mana, beda-beda. Kita ini kalau ngelihat perbuatan kita beda-beda. Manusia nih, wonten sing dodolan, wonten sing ada penjual, ada pembelinya, ada macam-macam. Bahkan saat niki niku, masya Allah, kalau lagi suntuk maos buku, judulnya The Age of Addiction, judulnya. Abad atau era kecanduan. Judul bukunya itu bagaimana bad habit atau kebiasaan buruknya manusia itu sekarang dikapitalisasi oleh para kapitalis itu menjadi bisnis-bisnis yang besar, seperti macam-macam, kasino, judi. Ini kula kebiasaan buruk menungso toh, tapi itu salah satu industri yang banyak menghasilkan duit. Pornografi, itu yang paling banyak mendatangkan duit, pornografi. Dengan kalau ningali sampai kiamat boten saged Menkominfo itu menutup nopo namanya pornografi. Dihapus 100.000 misalnya website, satu hari muncul 1 juta website. Orang terus mengkloning terus. Gak mungkin bisa dihapuskan pornografi itu. Kenapa? Karena ternyata itu jenis kecanduan manusia yang susah keluar orang darinya. Saya membaca di buku itu, di Amerika, di salah satu SMA di sana, itu sampai orang anak-anak muda SMA itu melihat pornografi itu sudah bukan di ruang-ruang private, hatta di dalam kelas. Ada cerita yang lucu, ada yang presentasi ini lagi maju dalam kelas menjelaskan tentang apalah, perempuannya, siswinya namanya Jennifer. Teman-teman laki-lakinya ini menggoda dia. Di belakang gurunya duduk di belakang. Jadi yang dibuka ini di HP-nya itu gambar non sewu, gambar porno itu. Orang melakukan hubungan. Terus dia bertanya, siapa yang mau bertanya? Diangkat. Saya mau bertanya, gitu. Sambil dilihatkan itu. Jennifernya ndak iso ngomong, malu dia. Dan seterusnya. Dan itu direkam sama mereka untuk sebagai olok-olokan. Bagaimana mereka merekam itu. Dan itu orang kenapa bisa begitu itu? Coba kalau kita pikirkan itu, gila. Lah yang menarik, kalau dulu kita mengenal orang kecanduan itu ya cuman apa? Paling judi, pornografi, ya, khamr, alkohol. Sekarang itu orang mencari semua kebiasaan buruk kita yang itu kita dikapitalisasi dan sekarang menjadi bisnis besar. TikTok, YouTube, makanan, sugar. Orang itu, masya Allah, saya geleng-geleng baca buku itu, menarik. Bahkan ternyata orang bikin TikTok, bikin YouTube, bikin Instagram, bikin macam-macam, itu wonten psikolognya yang mempelajari kenapa orang itu kok kecanduan judi, kenapa orang itu kok kecanduan alkohol, terus dipikir perilakunya manusia itu. Lah perilaku itu yang kemudian diberitakan kepada para komputer scientist ini, dan itu mereka yang bikin program nanti gimana robotnya, algoritmanya kayak apa, sehingga persis sebenarnya dengan perjudian. Kalau betul percaya, jenengan main TikTok kayaknya naunya 3 menit, bablas itu terus itu. Dan ada orang yang sudah tidak bisa lepas itu, tangi turun TikTok, mandek TikTok, persis seperti orang kecanduan khamr. Sekarang ini bukan hanya itu, pinternya orang ini, dan itu kebiasaan buruk tapi dikapitalisasi,
dijual jadi bisnis besar. Wong sugih-sugih tekan kono bayang dodolan barang elek, bayangaken. Ya, apa TikTok itu jelek Ustaz, apa YouTube itu jelek, Instagram itu jelek. Ini Masya Allah, ini bukan pasti jelek, tergantung kitanya ya. Kalau pornografi, khomer itu pasti jeleknya. Sekarang ini enggak, pinternya mereka ini. Tapi jangan dikira ini buruk. Contoh, orang sampai ke makanan, orang tuh mikir gimana orang makanan terus. Salah satu yang dibikin adalah manis. Jadi sugar, atau di Kanada itu ada orang masih muda giginya ini habis semuanya karena dia kecanduan gula ya. Dalam satu hari dia menenggak Coke itu 10 liter sehari, hilang ini, tidak ada giginya sama sekali. Di Cina siswa usia 19 tahun dia keranjingan sama internet, sama HP, sama dan seterusnya, sehingga dia males belajar, bolos terus dan seterusnya, sampai akhirnya karena dia dimarahin terus sama ibunya, internetan terus dan segala macamnya, jarang masuk, dipotong tangannya sampai jadi berita dunia. Ditanya alasan kenapa, saya mau lepas dari internet. Menarik, buku ini provokatif ya, tapi itulah masa kita hari ini. 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu kita tidak berada di zaman kayak begitu. Sekarang Masya Allah, apalagi di Indonesia ya, kita kalau ke negeri-negeri misalnya ke Eropa saja lah, orang kalau makan itu HP masuk kantong semuanya. Kalau ke kafe, ke rumah makan, jadi mereka makan sambil ngobrol. Di kita enggak, makan aja HP sambil HP-an. Siapa yakin? Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Nah, ini belum tentu kapan nanti jadi jelek kalau kita sudah kecanduan. Ya, dan ini bahaya. Karena nanti saya ada Quran karena menggunakan salah satu karakter orang yang ahli neraka itu orang yang kecanduan dan susah keluar kemudian, sehingga kemudian jangan dikira ya kalau masih belum kecanduan tidak apa-apa. Bola bisa kecanduan orang, Netflix bisa kecanduan orang, film kecanduan orang, drakor kecanduan orang. Nanti kalau tidak nonton ya persis seperti Homer itu, saya kalau tidak minum saya ada yang kurang dalam hidup ini. Puncaknya nanti seperti orang drug. Saya kalau tidak ngambil obat itu, waduh, tidak hidup saya. Bisa apapun dia lakuin, mencuri dan seterusnya. Masya Allah nih. Saya dengerin podcastnya siapa, Alfi Afandi dan siapa itu, yang overdosis 2 kali sampai. Saya dengerin kata dia itu sampai suatu saat itu. Dia itu begini, pokoknya malam ini saya harus overdosis. Kenapa? Bukan karena apa-apa, karena dia kepingin keluar dari jeratan drug itu. Karena dia terus tidak bisa menghentikan. Ya apa menghentikannya ini? Sampai kata dia cara menghentikannya adalah saya harus overdosis sehingga koyok kate mati wes. Ben saya tahu jeleknya itu. Kalau saya udah overdosis, engkau lah kroso aku ndak enak itu. Sampai sebegitunya orang untuk berhenti. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Nah, celakanya hari ini itu addiction itu atau kecanduan itu bukan hanya untuk sesuatu yang buruk, tapi sudah merambah kemana-mana, ke makanan, ke internet, ke gaya hidup kita kemudian. Dan itu berbahaya kalau kemudian sampai pada tahapan yang kita sudah keranjingan. Bukankah banyak orang tidak sholat subuh gara-gara Barcelona? Bukan, itu masih enak awal, tapi kalau sudah terus gak bisa ini. Dia menderita kalau sampai tidak nonton itu. Dan terus. Padahal semuanya ini nopo laibun walahun. Allah kalau kita pikirkan itu ya. Orang nonton serial TV atau nonton drakor, ada berapa? Ada 23 seri. Itu nanti kalau tidak nonton satu, seperti hilang ada sesuatu yang penting dalam hidup ini yang saya tidak nonton ini.
Bisa ngoten, padahal itu bukan penting sama sekali asli nih. Tapi begitu kita nonton menjadi penting nih pun. Terus tidak nonton, waduh aku sih kurang ya, sepurane aku ndak meluan ngaji ya. Aduh hataman wa drakor kurang rong seri. Saestu niku. Anak-anak kita, masya Allah, sampai salah satu yang dikomplainin Desta terhadap istrinya apa? Desta yang cerai itu. Lah istriku nonton drakor terus, sampai anak ndak dicekel. Gara-gara drakor, coba bayangin. Itu baru efeknya. Kita sudah ngelihat efeknya itu. Anak menjadi jarang diurus gara-gara ibu nonton drakor. Desta yo akeh salah, tapi efek dari kecanduan tambah buruk. Nah puncaknya nanti apa katanya Al-Quranul Karim? Kalau orang sudah kecanduan, terus dia sudah tidak peduli dengan ajaran agama. Kenapa? Karena dia memperturutkan nafsunya yang sebenarnya bukan penting, tapi dia di situ terus. Apa kata Allah SWT dalam surat At-Tur? Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Niku ciri ini wong ahli neraka. Mereka di dalam kecanduannya itu dia terus menerus bermain-main. Ciri ini sinten itu? Wong ahli neraka. Masya Allah, fawailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun. Khadha itu, khawdin itu awal maknanya adalah orang yang masuk ke dalam air. Jadi kalau kita masuk ke laut, awalnya baju kita kering, tapi terus masuk, akhirnya basah kita. Semakin ke dalam semakin terperosok. Ngoten maknanya sebenarnya. Khoda fil ma adalah bahasa Arab. Tapi ini kemudian dipakai untuk kata-kata. Kalau orang dinasehati, ngeyel lah, wonten mawon alasannya. Lah mari salat, saya bu kurang titik bu, saya terus mawon. Niku khaudin, pinter ngeles, pinter itu salah satu maknanya. Tapi bahasa sekarang, kalau bahasa sekarang, khaudin itu addiction. Niku bahasa yang tepat untuk hari ini. Orang udah masuk addiction itu lah ngoten toh, terperosok masuk, susah untuk keluar dah. Dan dia yalabun, terus menerus bermain di situ. Allah, coba bayangin, ya Allah. Nah sekarang berapa banyak orang tua sing tukaran terus sampai anaknya gara-gara Mobile Legend, gara-gara anaknya ndak tahu sinau, males maca Quran, HP-an terus. Ini kita hidup di zaman kayak begitu. Tantangan orang tua hari ini pening kepala. Masya Allah, bisa parah sekarang ini. Game dan seterusnya. Dan kalau orang menang dalam game itu terus kayak yes, padahal sebenarnya opo yang didawain tidak dapat apa-apa. Ya memang bisa dapat duit sih dan seterusnya. Cuman poinnya itu kapan dia menjadi jelek adalah kalau kemudian itu menggerogoti nilai-nilai keagamaan kita. Jadi malas sholat, jadi malas maca Quran, jadi malas. Nanti malas semuanya dan dia tenggelam di situ. Sinten sing dodolan ngoten niku? Para kapitalis. Yang buku ini menjelaskan pintere kapitalis itu melihat sisi buruk manusia dan sisi buruk itu yang dikasih untuk mereka jual. Anehnya kita membelinya terus menerus. Allah, coba bayangkan. Ya, sekarang sudah begitu. Sekarang kita masuk ke zaman kayak begitu itu, dan yang itu yang harus kita hati-hati nih. Oke. Nanti insya Allah kalau di surat At-Tur kita panjangkan. Jadi apa Allah mau menyatakan nih? Inna sa'yakum lasyatta, perbuatan kamu macam-macam sekarang ini. Beda-beda tiap orang. Apa intinya? Ada yang bergerak menuju cahaya, ada yang bergerak menuju kegelapan. Ada yang bolone al-lail idza yaghsha, ada yang bolonya wan nahari idza tajalla. Kamu memang melakukan hal yang berbeda-beda tiap orang. Ada yang di kesehatan, ada yang di perdagangan, ada yang di macam-macam lah, pendidikan, ada macam-macam tiap orang itu. Inna sa'yakum, kata Allah SWT, sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Tapi diingat, semuanya kita ini sebenarnya sedang apa? Sedang menjual diri kita.
Sebagaimana di hadis yang sangat terkenal ya, kullun nas yaghdu, setiap manusia itu yaghdu. Yaghdu itu yubakir, berpagi-pagi hari. Kita ini seperti orang yang mau menjual. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, fabai'u nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Orang itu menjadi seperti menjual dirinya. Ada orang yang mu'tikuha, yang berhasil membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW dalam Arba'in Nawawi ya, kullun nas yaghdu. Setiap hari, setiap pagi kita ini, kita membuka hari seperti pedagang sebenarnya ini. Kita mau menyerahkan diri kita ini kemana? Menjadi orang yang mampu membebaskan diri kita dari neraka, atau menjadi orang yang menjual diri kita justru ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut inna sa'yakum lasyatta. Ini ibarat sekolah nih, ini teorinya dulu. Setelah itu baru dikasih studi kasus. Ben kita tahu terus gimana ya caranya ya, agar kita ini masuk dalam wan nahari idza tajalla, bukan masuk ke dalam walaili idza yaghsha. Ya, yang ditutupi dengan kegelapan. Saya maunya yang terang benderang, Pak. Ya, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Ayat berikutnya menyatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang a'ta, memberi, wattaqa, bertakwa, saddaqa bil husna, membenarkan bil husna, surganya Allah SWT. Nanti saya detailkan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan dia. Kami mudahkan dia lil yusra, menuju hal yang paling termudah. Ya, nopo sing paling kok urip dadi mudah kabeh, enak kabeh, gak ada kesusahan, gak ada kepayahan. Al jannah. Al yusra di sini maksudnya adalah al jannah, karena di sanalah kita, masya Allah. Jadi ngeten, orang yang ahli neraka itu gambarannya di dunianya kayak tadi, rileks, nyantai, dia bersenang-senang secara nafsunya ya, maksud saya. Kayak tadi itu, fi khawdi yal'abun, asik nonton terus, asik main terus, kayaknya enjoy ya. Sementara orang mukmin boten wonten gambarannya dalam Al-Qur'an. Innal muttaqina, orang yang nanti menjadi surga itu cirinya muttaqin. Muttaqin itu selalu memproteksi dirinya. Saya jangan jatuh ke dalam maksiat, saya harus mentaati Allah SWT. Seperti orang yang bawa tameng. Muttaqin dari kata wiqayah. Wiqayah itu shield atau tameng. Kita menamengi diri saya. Jadi hidupnya sebenarnya tidak pernah santai dalam pengertian dengan nafsunya. Nak ujak kamu terus gitu, meskipun hatinya tenang, tapi dia sebenarnya tidak pernah dalam pengertian rileks terhadap nafsu nih, dipantengi terus, dijogo terus. Yang di sini tidak, diombral nafsunya itu, makanya kayaknya gambarannya rileks, wah nyantai, senang, ngedrag fly, kayaknya begitu. Lihat, bak Nabi begitu orang ini masuk surga. Orang yang mutakin, yang di dunia selalu roja khauf terus ngoten niku, nanti begitu masuk surga, apa kata Allah SWT? Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Na'im dari kata nu'umah, relaksasi, ketenangan, ketentraman, nyaman, namanya nu'umah. Dari kata itu muncul kata nikmat. Orang kalau dapat nikmat, tentram dia, tenang dia, nah gitu. Duwe bojo nyar, tentrem dia. Duwe rumah, tentrem dia, dan seterusnya. Namanya naim. Lah, naim ketentraman yang terus menerus. Tidak ada gelisahnya nanti kalau di surga. Nyantai, tentrem. Wis mboten wonten salat, mboten wonten. Tidak ada kebingungan sama sekali. Gambarannya, dulu waktu di dunia dia tidak pernah merasa begitu, karena saya mikir saya kudu sholat, aku mlebu neraka ya apa, aku gak oleh goro, ngoten terus dulu di dunia. Dia tidak pernah nyantai dalam pengertian sebagaimana
Itulah mengapa Rasulullah SAW menyatakan dunia ini surganya orang kafir. Maksudnya dia tidak pernah peduli, tidak pernah mikir, nyantai, enjoy your life. Wong Islam wa jannatul ini neraka buat orang mukmin. Kenapa? Karena kita ini dah lerek tuh. Jane aku ya kepingin nonton film porno nggak wani. Jane saya juga kepingin nyicipin yo opo sih babiku gak wani. Jadi saya kepingin yo opo orang-orang itu minum alkohol, saya juga tidak berani, dan seterusnya. Saya pingin maksiat tidak berani, dia terus ngoten. Kapan dia menjadi rileks? Us bener-bener rileks. Kan itu kata Rasulullah SAW, orang itu kalau mati cuman ada dua kata Rasulullah, mustarih, imma mustarih wa imma mustarah minhu. Mustarih orang yang istirahat, dari istirahat ya. Orang diistirahatkan apa? Karena dia selama hidup itu sudah capek dalam ibadah, mencari rizki yang halal, mendidik anaknya, berusaha terus di jalan Allah. Sekarang begitu dia meninggal dunia, kata Allah, tak istirahatkan kamu sudah. Sekarang saatnya kamu berbahagia. Namanya mustarih. Ada yang mustarah minhu, ada yang orang lain diistirahatkan dari dia. Nah ini orang yang ahli neraka. Begitu mati, alhamdulillah kapok wes enak wes, kono sing ngerusui wes lagi arte kene. Wonten wong sing gitu kan itu. Jadi kata Rasulullah itu orang mati itu cuma dua itu. Nah nanti kalau mari kita renungkan, kalau kita mati, kira-kira apa komentar orang itu? Nopo ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nopo alhamdulillah entek wis korake wis, masya Allah nggih. Seperti kalau waktu dulu Ariel Sharon mati, orang-orang Islam wapok dan dulu misalnya ya, masya Allah kalau kita pikirkan. Niku gambaran di Al-Quran ketentramannya orang-orang yang ahli surga kelak. Ya, tetapi di dunianya dia tidak tentram karena dia terus meniti jalan kebajikan. Sementara orang ahli neraka dia tentram di dunia. Kenapa? Karena dia tidak pernah peduli dengan apapun. Dia terus ngikutin hawa nafsunya. Masya Allah. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyatakan di ayat ini, fa amma man bakhila tadi karena itu surga disebut dengan yusra. Ya, yusrun itu mudah, lawannya usrun. Ngomongi mawon beto. Yusr gampang. Usrun susah, usrun susah. Karena itu kemudahan yusrun, kesusahan usrun. Nah, kalau dibentuk superlatif jadi yusra. Kesulitan, puncak kesulitan namanya usra. Nopo puncak kemudahan kalau mboten surga. Di surga itulah puncak segala kemudahan. Di neraka itulah puncak segala kesulitan. Nah, siapa orang yang amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna? Saya bacakan dua riwayat berkenaan dengan dua orang ini ya, karakter orang ini. Yang pertama, ayat ini dirujukkan oleh para ulama kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, masya Allah, ya, menarik Abu Bakar itu karena nopo namine pribadinya digambarkan di dalam tafsir, di dalam Al-Quranul Karim, masya Allah. Ya. Misalnya Faruya an Amir bin Abdullah bin Zubair qala karena Abu Bakrin adalah Abu Bakar yu'tiku 'alal Islam, memerdekakan budak sehingga dia masuk Islam, ajaziza wanisa, budak-budak yang sudah lemah ya, sudah sepuh-sepuh, wanisa, dan dari perempuan. Abu Bakar itu sahabat Nabi yang paling banyak membebaskan budak. Padahal amal tertinggi itu tidak ada yang mengalahkan memerdekakan budak. Masih ingat falah tahamal aqabah ya, jualan mendaki yang menuju surganya Allah itu nopo pertama? Fakku raqabah, bebasin budak. Lah sahabat Nabi yang paling terbanyak bebasin budak Abu Bakar Siddiq. Tapi menariknya yang kita ini kalau bebasin budak, budak itu menjadi milik kita.
kalau kita membeli budak. Ya, Abu Bakar bukan dimiliki terus dibebaskan, tapi orang akan berterima kasih, bisa dibuat tolong, bisa menjadi asistennya dia lah segala macam toh. Nah, orang biasanya kalau membebaskan budak atau membeli budak dicari yang kuat. Wah, ini masih muda, ini tenaganya masih bisa kita gunain. Nah, tapi tidak untuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu justru membebaskan ajaiz, wong sepuh-sepuh, wanita, perempuan-perempuan. Qala faqala lahu abuhu, bapaknya Abu Quhafah saat itu belum Islam masih. Nanti Abu Quhafah itu Islamnya waktu Fathu Makkah. Nanti ya, jadi sahabat Nabi yang bapaknya, ibunya, anaknya semuanya masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Quhafah lama tidak masuk Islam, Abu Bakar harus masuk Islam, dia masih belum Islam. Nanti sampai Fathu Makkah dia mau masuk Islam, dibawa tangannya ngeten sama Abu Bakar As-Siddiq ke Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, Abu Bakar, kenapa kok kamu harus susah-susah membawa orang tuamu ke sini? Kasihan dia sudah sepuh, saya saja yang datang ke sana. Kata Rasulullah, tidak ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku ini yang lebih harus mendatangimu, bukan kamu yang mendatangi dia. Ada apa? Mau masuk Islam. Terus diserahkan tangannya, dipegang oleh Rasulullah. Abu Quhafah, siapa yang nangis? Abu Bakar nangis. Abu Bakar nangis, ditanyain, kenapa kamu menangis? Kata dia, sungguh ya Rasulullah, yang lebih saya inginkan, yang engkau pegang tangannya itu adalah Abu Thalib, bukan ayahku. Bener, saya ini bahagia karena bapak saya akhirnya masuk Islam, tapi saya itu menjadi sedih banget. Kenapa? Karena bapaknya Abu Bakar itu juga temannya Abu Thalib. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, padahal engkau sangat ingin pamanmu itu masuk Islam, dan engkau sampai meninggal dunia tidak melihat pamanmu masuk Islam. Sementara bapakku sekarang ini masuk Islam. Satu sisi saya sedih, saya bahagia, tapi satu sisi saya tahu engkau sedih. Jadi Abu Bakar itu karena imannya sempurna ya, jadi meskipun dia bahagia, tapi karena dia mikir Rasulullah, kesedihannya lebih besar daripada kebahagiaannya. Kalau kita betul sakit ngoten niku, mboten sakit. Kita ya bano wong liya to, sementing awak dhewe seneng. Lah gitu, ngoten kita ini. Lah teman-teman jamaah tabligh biasanya digitu, cara dia mengenain hatinya digituin dia. Kita ini sudah beriman, punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidakkah nanti kita ini merasa kasihan kepada tetangga kita itu yang belum beriman, wah itu untuk menggelorakan semangat dakwahnya. Nah, sekarang sama dengan ini. Jadi sebegitunya Abu Bakar As-Siddiq itu terhadap Rasulullah SAW. Nah, sama anaknya juga lama masuk Islam. Abdurrahman itu lama masuk Islamnya, sama nanti. Jadi anaknya Abu Bakar sama itu masuk Islamnya telat, tapi nanti semuanya masuk Islam. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dia Abu Quhafah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa katanya Abu Quhafah? Ai bunayya, wahai anakku sayang, lau annaka a'taqta rijalan juldan yamna'unaka wa yakumuna ma'ak. Kenapa kamu kok tidak membebaskan budak yang kuat-kuat sehingga dia bisa mencegahmu, memproteksimu, wa yakumuna ma'ak, dan bisa berdiri bersamamu, bisa bantu kamu dan seterusnya. Apa kata Abu Bakar? Ya abati innama uridu ma urid. Aku itu mengendaki apa yang aku kehendaki. Sampeyan lak kepingin nikmat donya toh, lek tuku budak toh, membebaskan budak ben iso nolong. Saya itu membebaskan budak karena saya mengharapkan jannahnya Allah SWT. Nah, makanya terus turun ayat ini, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Wabot ngoten niku. Nah niku yang menjadi background dari ayat ini. Ulama tafsir yang lain, misalnya saya ambilkan dari nopo namine Ibnu Katsir. Ayat ini juga dihubungkan dengan seorang laki-laki yang memiliki pohon kurma. Ini dari Ibnu Abbas.
Wa minha nahlatun, dan sebagian dari kurmanya itu far'uha ila dari rajul, cabang kurmanya, jadi ada pohon kurma gini, cabangnya ini doyong gini kepada rumahnya seseorang, solihin yang soleh, fakirin yang fakir, dhi iyalin yang banyak anak. Jadi misalnya ini rumahnya orangnya, yang sini rumahnya orang sebelahnya. Ini ada pohon kurmanya doyong begini ke tempatnya yang orang yang miskin tadi. فَإِذَا جَاءَ الرَّجُلُ فَدَخَلَ دَارَهُ وَأَخَذَ تَمْرًا, maka min nahlatihi fatasqutu tamrah fatasqutu thamrah fayakhudhuha sibyanul faqir fanazala min nakhlatihi. Ya, suatu hari katakanlah dia ini sedang naik ke pohon kurma atau memperhatikan kurmanya, jatuh ini pohon kurma kurma-kurmanya, karena doyong begini kurmanya jatuh di pelatarannya rumahnya si fakir. Anak-anaknya yang miskin itu datang memakannya, mengambil dan mau memakannya. Fanaza'at thamrah min aydihim wa id adkhala ahadum thamrah, maka orang si pemilik rumah ini langsung mengambil kurmanya. Anak-anaknya ini banyak ini, mana kurmanya? Lah, bagi yang sudah memasukkan, ya, wa in adkhala ahadum thamrah fi famihi, jika salah satu anak-anak ini memasukkan kurmanya ke dalam mulutnya, adkhala usbu'ahu, orang ini memasukkan jari-jarinya ini fi halqil ghulam, ke tenggorokannya, maksudnya diambil nopone kurmone mau, wa naza'at thamrah, diambil kemudian kurmanya min halqihi, dari tenggorokannya, saking nopone niku meleki langit. Ya Allah, fasyaka dzalika ar-rajul ila nabi, wadul terus komplain, ya Rasulullah, kula ndak tangga niku cek nemen wong barang lugur niku lho. Ya, padahal kalau sudah jatuh ya jadi, apalagi di tanahnya orang lain secara fikih boleh sudah, ya, dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbarahu bima huwa fihi min sahibin nahla, dia menceritakan tentang keadaan pemilik pohon kurma itu. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berkata kepadanya, idhab, pergilah. Walaqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam sahiban nahla, Nabi kemudian, ayo kita pergi ke sana. Nabi ngomong terus kepada pemilik kurma ini. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tini nakhlataka allati far'uha fi dari fulan walaka biha nakhlatun fil jannah. Kata Rasulullah, berikan kurmamu yang doyong ke rumah si fakir itu, maka bagimu pohon kurma di surganya Allah SWT. Lek angsal pohon kurma di surga mosok wonge mlebu neraka. Lek mboten ya mesti sama masuk surga juga. Coba. Nabi yang ngomong begini nih. Nah, apa terus orang ini menyatakan apa? Kata dia, faqala lahu laqad a'taitu walaki yu'jibuni thamaruha wa inna li nahlan katsiran ma fiha nakhlatun ajaba ilayya thamaratan min thamariha. Ya Rasulullah, saya sih oke-oke saja memberikan, masalahnya itu begini, saya itu punya banyak pohon kurma, kalau jenengan minta pohon kurma yang lain saya berikan, tapi kalau pohon kurma ini tidak ada pohon kurma yang paling saya takjubi, paling saya senangi melebihi pohon kurma yang doyong ke rumahnya orang ini. Mungkin liane pelem opo ta sing niki pelem, wah ini pun niku ya Rasulullah senintune monggo. Ya pancen niku namine ujian. Fadhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fatabi'ahu rajulun kana yasma'ul kalamir Rasulillah. Pulanglah Rasulullah. Oke, jadi kamu tidak mau? Enggak ya Rasulullah, ngapunten. Rasulullah seneng ya kali pohon ini. Dan Nabi pulang diikuti oleh seseorang yang mendengarkan ucapan itu. Ya. Faqala ar-rajul, ya Rasulullah, in ana akhadtun nakhla, jika aku mengambil pohon kurma tersebut, fasarat li nakhla, dan kemudian pohon kurma itu menjadi pohon kurma saya, fa'ataituha, dan aku berikan pohon kurma itu kepadamu, atu'tini biha ma a'taitahu biha nakhlatan fil jannah, apakah kamu akan memberikan saya pohon kurma di surganya Allah SWT? Qala Rasulullah SAW, na'am, iya. Summa inar rajul laqiya sahiban nakhlah, dia langsung bergegas menuju ke rumahnya pemilik kurma itu. Terus dia bilang, likilahuma nakhlun
Faqala ukhbiruka anna Muhammad, terus ya, qad a'tani bi nakhlatil ma'ila fi dari fulan nahlatan fil jannah. Faqultu lahu qad a'taitu walakin yu'jibuni thamar. Kamu katanya ini ya mau nanti dapat surga gini. Kalau dapat pohon kurma di surga. Iya, tapi saya ini enggak, saya paling suka dan kurma itu. Makanya saya enggak mau menjualnya. Enggak mau saya memberikannya. Orang itu berkata, At-turaq idza bi'taha, apakah kamu akan melepaskannya jika saya membelinya? La illa an nu'ta biha syai'an. Ya enggak, kecuali kamu memberikan sesuatu. Ada dia. Wala adhunnuni a'tahu. Qala wa ma munaka biha 40 nahla. Ya, tapi saya enggak mungkin, saya enggak mengira kamu akan mau. Apa memang, kata dia? Saya hanya mau satu pohon ini kamu ganti dengan 40 pohon. Nah, kurang ajar toh. Ya. Jadi faqala ar-rajul laqad ji'ta bi amrin 'azim, kata dia. Cuk gedene cacak. Ya, maksudnya nahlatuka tatlu bi 40 nahlah, satu pohon kamu itu kamu minta 40 pohon. Summa sakata wa ansha'a fi kalam, keduanya kemudian diam dan kemudian apa kata dia? Oke, ana a'taituka 40 nahlah. Aku beri kamu 40 pohon kurma. Jadi itu ibaratnya mobil siji ijol satu showroom. Ya, langit toh. Masya Allah. Faqala ashhid li in kunta sadiqan, fa amara bi unasin fad'ahum faqala isyhadu anni qad a'taitahu. Kemudian dia manggil manusia, suruh bersaksi bahwa ini sudah menjadi miliknya dia, diganti dengan 40 pohon kurma. Qala ma taqawwalu, qala sahibu nakhla qad raditu, sudah saya ridho. Laisa baini wa bainaka bai'un lam naftarik, pulanglah. Qad aqalaka Allah wa lastu bi ahmak hina a'taituka 40 nahlah nalatikal ma'ilah. Kata orang itu memang orang gila dia itu. Masa satu kurma kok diganti dengan 40 pohon kurma. Kemudian subamaka sasa'a sumaqala yalaka ala sakin wa awqafa lahu syuhudan fadhhaba ar-rajul ila Rasulillah, dia menuju Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna nahla al-ma'ila fi dari fulan qad sarat li, pohon kurma yang condong ke rumahnya si fulan itu ini sudah menjadi milikku. Fahiyalaka, dan saya serahkan sekarang kepadamu ya Rasulullah. Fadhaba Rasulullah SAW ila rajul sahibid dar, Nabi kemudian berpergi kepada pemilik rumah tersebut. Faqala lahu an-nahlatu laka wa li'iyalika. Karena orang ini sudah menyerahkan sama Nabi, Nabi pergi ke rumahnya orang yang miskin tadi dan menyatakan pohon kurma ini untukmu dan untuk anak-anakmu, kata Rasulullah. Qala Ibnu Abbas fa anzalallahu azza wa jal suratul lail, kemudian Allah menurunkan surat ini wal laili idza yaghsha, sampai di ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jame kok cepet ya. Jadi karakternya orang yang kita masih belum membahas lebih detailnya nopo ato, tapi lihat orang itu ahli surga karena melakukan 3 hal. A'ta, yang kedua ittaqa, yang ketiga saddaqa bil husna. Sebenarnya ini kalau diurut sebenarnya urutannya dari belakang. Saddaqa bil husna, terus takwa, terus a'ta. Tapi Allah mendahulukan a'ta dulu karena pada individunya dulu. Ya. Jadi dia memberikannya. A'ta itu makanya Quran kita pernah sudah bahas ya. Jadi ada atayati ya, itu pemberian yang kecil, kita ngasih nopo lah, air putih, ngasih wedang, ngasih nopo, itu ita. Tapi kalau a'ta, pemberian yang besar. Karena itu pemberian Allah kepada Nabi Muhammad yang sangat besar juga menggunakan kata a'ta. Inna a'tainakal kausar fa amma man a'ta. Sesungguhnya orang ini memberikan dengan jumlah yang besar. Kenapa ya ada orang kok bisa memberikan besar itu? Karena dia takwa sama Allah, wattaqa. Lah, terus kenapa dia kok berani begitu? Karena saddaqa bil husna, dia membenarkan al husna. Al husna itu sama maknanya dari kata hasanun, baik, tapi dibikin superlatif, yang paling terbaik. Nopo sing paling terbaik? Surga, betul wonten sing ngalah. Semuanya terbaik di sana, makanannya terbaik, perempuannya terbaik, keindahannya terbaik, sampai puncaknya kita mendapatkan liqa Allah, ru'yatullah, semuanya terbaik di surga. Makanya di sini dikasih menggunakan kalimat al-husna.
ya, dia menukar pohon kurma yang condong tadi dengan surganya Allah SWT. Atau seperti Abu Bakar tadi, yang kalau beramal tadi aqqa wattaqa saddaqa bil husna, ya, tidak melihat apa-apa kecuali karena Allah SWT. Lawannya nanti faman bakhila wastaghna kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Insyaallah kita detailkan lebih jauh di satu pertemuan lagi ya untuk surat Al-Lail. Semoga ada manfaatnya dan Allah yang majma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.